Polda Jawa Barat baru-baru ini mengungkap sindikat perdagangan bayi yang melibatkan jaringan internasional. Belasan perempuan menjual bayi-bayi yang belum genap berusia setahun itu dijual dengan harga 11 hingga 16 juta rupiah. Kasus ini pun mengundang perhatian besar. Kita bahas perkembangannya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, ada Kombes Pol Hendra Rohmawan. Saya sapa langsung. Pak Hendra, selamat petang. Selamat petang Mbak Puspa, apa kabar? Kabar baik. Pak Hendra, sebelum kita membahas soal kronologi, saya ingin tahu apakah ada tersangka baru, informasinya ada tersangka baru yang ditangkap, konfirmasi dari Polda Jawa Barat seperti apa Pak? Jadi betul sekali, jadi ada tersangka baru yang sudah kita tahan, ya, yang bersangkutan datang dari luar negeri, kemudian memang sejak dari awal sudah merupakan jaringan yang menjadi target kita, dan ketika pulang di luar negeri kita bekerjasama dengan imigrasi, dan bersangkutan akhirnya kita tahan dan saat ini sudah ada di Polda Jabar, sudah kita amankan. Jadi total dari tersangka ini ada 12 orang, itu wanita, dan satu lagi laki-laki, namanya DHH. Ini merupakan suami istri dari perekrut awal, ya, perekrut awal dari saudari AF. Demikian Mbak Puspa. Baik, artinya ada 13 total tersangka yang sudah diamankan oleh pihak Ya, kepolisian. Baik, betul. kita bahas soal kronologi. Apa kemudian titik awal atau laporan masyarakat yang membawa Polda Jabar akhirnya bisa mengungkap sindikat ini? Bagaimana Polda Jabar melihat pola-pola yang terdeteksi? Jadi memang berawal dari laporan dari orang tua korban, ya, di mana dia melaporkan saudari AF. AF ini adalah merupakan perekrut, ya, perekrut pengadopsi dengan latar belakangnya itu modusnya adopsi. Ini bersama dengan suaminya DH ini, dia sebenarnya melihat dia membuat laman, ya, laman di media sosial yang dia cantumkan di situ dengan tulisan siap adopsi anak no ribet gitu. Ini Oke. menarik perhatian dari korban-korbannya, sehingga salah satu ibu korban ini tertarik untuk mengunjungi laman itu. Kemudian setelah berdiskusi di halaman Facebook itu, media sosial, kemudian ada japri. Japri dan akhirnya terjadilah transaksi. Ya, Mhm. transaksi ini sudah eh, antara keduanya, ya. Nah, di situ diketahui oleh kita penyidik dalam transaksi itu yang bersangkutan memang ingin mendengarkan langsung saudara AF dan DH ini seperti apa adopsinya. Nah, kemudian disampaikan bahwa yang bersangkutan AF ini, si tersangka, menyampaikan bahwa saya ini selama ini sudah melakukan pernikahan, ya, tetapi tidak dikurani anak, dia tidak dikaruniai anak, kemudian saya berkeinginan sekali untuk mengadopsi secara langsung dan mengurus sendiri gitu. Mhm. Modusnya seperti itu, Mbak Puspa, dan kemudian akhirnya terjadi transaksi bahwa yang bersangkutan siap untuk diadopsi, yang pada saat itu masih sudah hamil besar, ya. Kemudian pada saat itu ada kesepakatan kurang lebih 10 juta, ya, dalam penyampaian itu. Di mas 10 juta ini ada beberapa bagian, yang salah satunya itu 600.000 itu diberikan untuk bidan yang nanti akan membantu kelahiran, dan kemudian juga ada 350.000 untuk pembantu bidan, dan selanjutnya ada pembagian untuk dia dan sebagainya, sehingga total itu 10 juta lah gitu. Mhm. Nah, tetapi ketika yang bersangkutan itu di bidan dan kondisinya masih lemah, ya, kemudian anak ini sudah diambil oleh AF gitu, ya, kemudian sedang masa perawatan si korban ini, bu korban, kemudian yang bersangkutan besok akan datang ke sini lagi dengan membawa KK dan KTP, di mana akan dimasukkan anak ini di dalam KK dan KTP-nya bersangkutan. Tetapi besoknya ternyata tidak datang sampai sekarang. Nah, itulah memicu dari orang tua korban untuk melaporkan AF dan DH ini kepada kepolisian. Disitulah akhirnya terkuak jaringan-jaringan yang ternyata sindikatnya tidak kecil, Mhm. ya, sangat besar, ya. Kemudian melibatkan di daerah sekitaran Bandung Kabupaten, ya, kemudian juga sampai ke daerah Jabodetabek, kemudian juga melibatkan antar provinsi, ya, karena di situ ada rumah penampungan lagi,
Ya, ada 4 penampung dari perekrut ini, dari 4 perekrut. Ini ada 4 penampung juga, dari penampung ini juga ada perawat juga di situ. Nah, kemudian adalah yang dua ada 2 tersangka ini yang mencarikan orang tua asuh yang di Jakarta maupun di Singapura, walaupun tujuan akhirnya adalah Singapura, lebih banyak Singapura, karena Jakarta ini hanya insidental aja, ketika ada dilihat kita kasih, tapi dia kasih, tapi ternyata paling banyak adalah tujuannya Singapura dan luar negeri. Ini masih kita dalami apakah hanya Singapura saja. Nah, kemudian ada satu lagi untuk yang eh, besarnya ini, untuk pengontrol daripada jaringan ini yang kita sebut Popo, ya, kita sebut Popo ini berdomisili di Jakarta tapi dia lebih banyak di Singapura. Nah, inilah menjadi TO kita, karena ternyata dari jaringan yang kita dapatkan ini masih ada 3 lagi yang masih harus kita kejar, demikian Mbak Puspa. Sejak kapan sindikat ini beroperasi dari penyelidikan kepolisian? Dari penyampaiannya bahwa yang bersangkutan ini telah melakukan operasi kegiatan ini perekrut, ya, dari perekrut ini, dari 4 orang ini sejak tahun 2023, Mhm. ya, 2023, dan itu mereka dari keterangan ini juga telah melakukan transaksi sindikat penjualan bayi ini sebanyak 25. Nah, dari 25 ini yang sudah terungkap di 6, berarti kita masih akan menyelidiki lagi ini 19 bayi ini kondisinya seperti apa, jaringannya di mana. Ini menjadi PR buat kita, dan ini ya menjadi intensif buat kita semua, Mbak Puspa. Baik, kalau tadi saya mendengar kronologi yang disampaikan oleh Pak Hendra, kayaknya ini bukan penculikan berarti ya. Ini lebih ada niat Ya, untuk merelakan anak dari ibu hamil tersebut untuk diadopsi, tanda dalam kutip dijual begitu. Apakah ini ya. hanya ibu-ibu yang sedang hamil atau justru ada pola perekrutan ibu yang sehat, wanita yang sehat dipaksa untuk hamil, kemudian dirawat, kemudian nanti bayinya diambil. Ada cerita kisah seperti itu, Pak Hendra? Nanti akan kita dalami lagi dengan 2 tersangka lainnya, karena memang ini yang kebetulan sebagai whistleblower-nya lah, pemicunya dari kasus ini, dari ibu ini, ya, kebetulan dari yang hamil tadi itu yang memasuki laman, karena laman medsosnya tadi. Tapi ini ada juga yang memang sejak awal sudah kenal dengan 4 perekrut ini, kemudian langsung mendatangi secara japri itu. Nah, kita lihat nanti apakah dari penyelaman penyidik-penyidik ini, apakah modusnya apa yang disampaikan oleh Mbak Puspa tadi itu betul-betul ada, ya, seakan seperti peternakan, ya, manusia, ya, gitu, ya. Mhm, Ini mhm. memang harus kita perlu khawatirkan, ya, ternyata, dan juga latar belakangnya sampai harus diadopsi oleh perekrut-perekrut ini seperti apa, ini jadi catatan buat kita untuk bisa kita kuak lagi dalam penyelidikan nanti. Demikian Mbak Puspa. Baik, tadi ada dugaan keterlibatan bidan atau oknum rumah sakit lah dalam Ya. membantu ibu hamil dalam melahirkan. Artinya juga ini menyangkut lintas negara, ada juga oknum petugas yang memanipulasi data dokumen sehingga bisa dengan bebas begitu. Sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi memang ada kaitannya sejak dari awal kelahiran, ya, keterlibatan bidan ini, tempat tempat untuk kelahiran, ya. Ini kan masih kita telusuri dari 6 ini nih, dia posisi pada saat melahirkan perutnya dari mana, ini masih kita dalami. Cukup banyak PR buat kita. Demikian juga pemalsuan identitas tadi, ya, Mbak Puspa, ini dilakukan di Pontianak, Mbak Puspa. Oke. Jadi mereka pada saat di penampungan ini, sambil dari 2 pentolan besar tadi itu, saudari Popo dan juga saudari Siu, ya, atau kita panggilnya nih AH, biasanya kita dipanggil AH dia. Ini dia menyiapkan dokumen-dokumennya. Jadi dokumen yang dari ibu pertama tadi yang melahirkan itu sudah dirubah di Pontianak ini, Bu. Ya, Oke. Mbak, sudah dirubah. Mhm. Kemudian nanti dengan adanya pencari agen ini mendapatkan orang tua yang di Singapura ini, dia juga sudah menyiapkan juga untuk paspornya, identitasnya itu disesuaikan dengan nama dari orang tua Singapura juga. Inilah dokumen-dokumen ini sudah lengkap semua sejak dari Kalimantan ini, sejak dari Pontianak ini. Jadi memang ini
perubahan identitas ini ada 3. Pertama, pada saat dia perekrutan dari orang tua ini sudah dihilangkan identitasnya, kemudian buat identitas baru di Pontianak ini selama yang belum ada orang tuanya, kemudian nanti pada saat mendapatkan orang tua di adopsi ini, dia merubah identitas lagi dengan kelengkapan yang ada di Indonesia. Nah, ini nanti peran-peran dari mereka, Dukcapil dan sebagainya nanti akan kita tindak lanjuti dari apakah sejauh ini ada keterlibatan kesengajaan mereka atau mungkin ya kelebihan dari sindikat ini sehingga tidak mencurigakan. Demikian Mbak Puspa. Baik, Pak Hendra, harga bayi ini berkisar tadi 10 sampai dengan belasan juta rupiah. Bagaimana Polda Jabar mengecek aliran dana dari pembeli kepada sindikat ini? Apakah sudah punya cukup data yang kemudian ini nanti akan bekerja sama dengan Interpol Singapura dan sebagainya? Jadi kalau dari perekrutan awal tuh anggarannya itu ya antara 10 sampai 16 juta ya, Mbak Puspa. Kemudian nanti dari perekrut ini ya, nanti dia akan mendapatkan kurang lebih 25 juta di samping dengan perawatan perubahan identitas ini. Nah, sekarang yang dari ke agen ini sampai kepada adopsi kita belum tahu nih. Nanti Oke. kita akan dalami lagi, pasti nilainya akan lebih daripada itu Mbak Puspa. Karena dari si pertama perekrut ini dia mendapatkan antara 10 sampai 16 juta dibayar oleh si penampung tadi ini, ada 4 penampung. Penampung juga nanti melemparkan kepada agen yang ada di Indonesia ini mendapatkan 25 juta karena di situ ada biaya perawatan, biaya mengasuh. Tiap bulan mengasuh itu dapat 2,5 juta, kemudian 1 juta untuk biaya si bayi selama di itu. Nah, nanti ini berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan dan juga lama waktu. Nah, ini kita akan kuak lagi nanti PR kita ya Mbak Puspa terkait dengan berapa sih transaksional harga si bayi ini ketika dijual ke pengadopsi di Singapura, dan mereka ini keberadaannya seperti apa ya di sana, apakah peruntukan seperti apa ya, apakah betul-betul sebagai anak jadi keluarga yang bahagia atau kita tidak tahu apa sebagai pekerja atau mungkin kita tidak tahu. Ini akan menjadi PR buat kita, dan nanti ini kita sudah berkoordinasi dengan Hubinter ya dan kepolisian Singapura secara parsial, kita ada beberapa kenalan di sana dan ini ada komunikasi intens dan semoga kita bisa melacak sampai ke Singapura sana. Demikian Mbak Puspa. Baik, Pak Hendra, sampai dengan pendalaman saat ini ada indikasi sindikat ini punya hubungan dengan jaringan perdagangan manusia lintas negara? Ya, yang pasti sudah dengan Singapura kan sudah lintas negara kan. Tapi apakah nanti ini sampai kepada Eropa, Amerika, ini jadi suatu bahan yang menarik ya buat kita ya. Bukan sampai ke negeri Cina pun kita akan kejar. Ini Oke. menjadi catatan buat kita Mbak Puspa. Semoga ini apa apa bisa mengungkapkan yang lebih besar lagi ya kemanusiaan dari tanah air ini ya. Demikian Mbak Puspa. Baik, saya ingin mengupdate tadi ada 25 bayi yang dibawa secara ilegal ke luar negeri, ada 6 yang berhasil diselamatkan. Statusnya saat ini seperti apa, Pak Hendra? Jadi yang bersangkutan saat ini kemarin saat datang ya kita rawat di Rumah Sakit Sartika Asi, kita check up, general check up semuanya ya. Kemudian kita juga melakukan pendampingan masing-masing polwan ini untuk memegang satu anak ya. Tapi tentu saja polwan-polwan yang sudah memiliki keluarga ya anak sehingga jiwanya juga seperti itu. Kemudian alhamdulillah kemarin kita juga telah bekerja sama dengan salah satu panti asuhan ya yang sudah kredibel, yang sudah kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk penampungan anak ini, sehingga tugas-tugas polwan tadi yang selama 4 hari kemarin dari mulai penggerebekan dibawa ke Pontianak sebagainya ini sudah sudah lepas ya, dan ini nanti akan kerjasama lagi akan diberikan kepada negara untuk perawatannya, dan nanti untuk status administrasinya anak ini nanti akan kita telusuri. Demikian Mbak Puspa. Bagaimana dengan status 19 bayi lainnya, Pak Hendra? Ini masih kita telusuri Mbak, jadi Baik. kita telusuri betul keberadaannya. Yang kita inginkan adalah keberadaan dari sindikat ini terkuak ya, karena baru ada satu nih dendengkotnya tadi yang
sudah kita tahan di imigrasi tadi, sudah kita bawa. Nah, satu lagi yang saudara Pupu, kita juga akan mencoba untuk mencari dan menangkap yang bersangkutan dengan kerjasama internasional, demikian Mbak Puspa. Ini pekerjaan besar untuk kepolisian Indonesia, khususnya untuk Polda Jawa Barat. Bukan tidak mungkin akan ada tersangka-tersangka baru dan semakin besar angka tersangka ini dari kasus perdagangan bayi ke Singapura ini. Untuk sementara terima kasih banyak laporannya Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar kepada kami CNN Indonesia Newsroom. Selamat petang.